Hanya bukan karena berkurang, bukan karena pergi kemana-mana, atau bukan karena disantet, atau bukan karena memang banyak keguguran atau nggak berkembang, atau memang kualat, atau kayak gimana. Itu hamil anggur itu bukan terjadi karena kualat, santet, atau hal-hal yang lain gitu kan. Memang Hai guys, welcome back to my channel Tiffany Rafa selalu di hati. Oke guys, jadi banyak yang nge-DM saya di Instagram, Kak kemana, kok jarang banget nggak nge-YouTube, terus nggak bikin konten di TikTok, kemana gitu kan. Kok udah berapa bulan, udah di YouTube juga udah lama banget nggak bikin konten, terus di TikTok juga ada mungkin sebulan nggak bikin TikTok gitu kan. Nah jadi karena ada sesuatu hal yang baru sekarang ini akan saya sampaikan kenapa, apa yang terjadi dengan saya beberapa bulan ini. Oke guys, jadi di video kali ini hati-hati ya, karena video saat ini itu benar-benar video yang mengandung bawang, tapi mudah-mudahan bawangnya udah nggak ada lagi ya, jadi tidak ada tetesan kesedihan atau apa gitu ya. Oke guys, jadi kenapa sih kenapa nggak muncul-muncul di TikTok, kenapa nggak muncul-muncul di YouTube, nggak bikin konten gitu kan. Jadi karena kemarin itu ada suatu hal, jadi saya itu baru melakukan operasi yang namanya operasi kuretasi hamil anggur guys. Jadi kemarin itu saya itu sempat hamil pada bulan Oktober itu saya hamil gitu kan. Akhir Oktober itu saya hamil, tapi hamil itu ya hanya dikontrol ke bidan biasa gitu kan. Terus pada bulan ya biasa sih ya, kontrol setiap bulan rutin, tapi belum sempat USG-nya karena ya saya mikir karena masih hamil muda gitu kan, ya ngapain di USG gitu kan, ya masih mending nanti aja lah di USG gitu kan, ditunda gitu kan USG-nya. Nah jadi singkat cerita itu saya tuh sering mengalami pendarahan gitu kan. Pendarahan yang pertama itu terjadi di bulan Desember, tepatnya tanggal 7 Desember, ulang tahun anak saya pertama si Abang Rafa, itu mengalami pendarahan gitu kan ya. Saya pikir pendarahan itu terjadi karena saya kecapean karena ulang tahun si Abang Rafa gitu kan. Nah oke, itu pendarahannya malam, terus celananya itu sampai basah kuyup, terus bidannya udah nyuruh gitu kan, ya udah USG aja bu, jadi biar tahu hasilnya kayak gimana gitu kan. Tapi itu saya belum melakukan USG gitu kan, karena saya searching di sosmed atau di mana gitu kan ya. Memang masih hal yang wajar gitu kan, karena pendarahan mungkin capek, kelelahan, banyak aktivitas itu jadi bisa mengakibatkan pendarahan gitu kan. Oke, saya masih positif dan keluarga saya juga bilang ya udah istirahat aja, USG-nya nanti aja, kalau enggak
apa kalau udah agak enakan atau kayak gimana, atau mungkin kalau pas nanti keluar lagi gitu kan. Oke, saya positif masih. Jadi di bulan Januari itu ya udah saya kontrol, dan aturannya itu kan bulan Januari itu detak jantungnya itu udah bisa kedengeran, karena menurut perkiraan dari tanggal haid saya itu udah sekitar hampir mau 4 bulanan gitu kan. Jadi ya biasanya kan detak jantungnya itu udah bisa kedengaran lah gitu kan. Jadi ya udah didengarin lah detak jantungnya, tapi ternyata detak jantungnya itu kayak dibilang bidannya, kok kayak nggak kedengaran ya detak jantungnya bu gitu katanya. Terus saya tuh masih berpikiran positif aja gitu kan, tapi kan bergerak kok deh setiap malam gitu kan. Terus ya udah, berarti kata bidannya ya udah berarti ini sehat gitu kan, soalnya ini nggak kedengeran, mungkin dia karena aktif atau lagi tidur kali gitu kan. Udah positif, dikasih lah vitamin itu banyak ya kan, karena pada saat itu saya memang benar-benar mualnya itu hebat banget, bahkan mencium bumbu-bumbu masakan, ikan teri, telur atau sebagainya itu nggak bisa banget ya, nggak bisa. Mualnya benar-benar mual, bahkan mandi aja itu pun kadang mual banget. And then setelah itu pada bulan Januari tepatnya tanggal 20 itu saya pulang kampung ke rumah mertua tempat suami ya. Oke, di sana pas ya lumayan jauh lah ya, perjalanannya juga lumayan ekstrim banget. Dari sini ke sana itu sekitar 7 jam perjalanan, 7 jam ya, 7 jam perjalanan. Dan pas datangnya itu hanya kayak keluar flek-flek gitu doang, coklat gitu kan. Wajar lah, mungkin capek perjalanan gitu kan. Oke. Waktu pas sepanjang acara itu udah nggak keluar lagi gitu kan. Dan sampai pulang dari kampungnya suami itu hari Senin, hari Selasanya itu asli benar-benar badan itu drop banget, darah keluar banyak banget, darahnya keluar ya kayak benar-benar kayak hari pertama haid kayak gimana. Itu pinggangnya itu sakit, benar-benar sakit banget, bahkan kayak mau copot, kram. Oke, itu nggak habis itu juga, dan itu kali itu pendarahan itu nggak 1 hari doang, bahkan itu 5 hari kalau nggak salah ya, 5 hari itu pendarahan. Dan itu belum sempat saya cek karena memang kondisi badan saya itu nggak sanggup sama sekali untuk naik motor. Jadi ya udahlah, istirahat aja, beli aja vitamin apa gitu atau minum susu, bilangkan sama suami gitu kan. Oke, saya istirahat, saya nggak nyuci, saya nggak melakukan aktivitas kayak gimana. Paling kalau pun melakukan aktivitas paling cuman masak, itu pun masak telur ataupun kayak masak nasi gitu kan, terus nyiapin makanan sarapan lah buat anak sama suami gitu kan. Oke, setelah akhir bulan, awal bulannya tanggal 2 Februari barulah saya cek ke dokter kandungan dekat rumah saya. Itu dicek di USG,
karena memang saya penasaran. Aduh sakit banget ini pinggang, nggak, bahkan udah benar-benar sakit banget nggak ketahankan. Tapi pada saat itu alhamdulillah saya udah sanggup untuk jalan ke sana, karena susah gitu kan, suami jarang libur, begitu libur jadwal USG dokternya itu nggak bisa, jadi bentrok gitu kan. Ya udahlah, saya sama si abang Rafa aja ke dokternya, dokter untuk ngecek kandungan saya gitu kan. Oke, setelah ngantri ketemu dokternya di WSG, langsung saya bilang sama dokternya, dok saya kemarin pendarahan. Saya ceritain pendarahan selama kurang lebih 5 hari, tapi sekarang udah habis dok. Oke, kita cek dulu ya, kata dokternya. Oke, dicek di WSG, dikasih lah jeli-jeli biasa itu kan. Aduh bu, itu ini hamil anggur, kata si dokternya. Sementara saya udah kemut ya gitu kan, darah udah langsung mengalir, karena udah tahu gitu kan kalau hamil anggur itu ya hamil kayak nggak normal pada saatnya gitu kan. Jadi hamil anggur itu kayak gimana dok, dibilang kayak gitu. Ini hamil anggur, ini hamilnya itu nggak normal, ini harus dikuret, harus dikorek. Jadi ibu pulang dari sini jangan ke dukun atau kemana lagi ya, pokoknya ibu harus ke rumah sakit, temui dokter yang spesialisnya, ini harus dikorek. Dan saya pulang dengan rasa kayaknya itu sedih, gemeter, hancur dengernya, kayak gimana kan. Terus ya udah diangkut juga nggak bisa ketahankan, itu air mata itu tiba-tiba netes aja gitu kan. Ya udah, habis itu setelah nyampe rumah saya ngabarin suami bahwasannya itu kandungan itu harus dikorek, harus dioperasi, karena si bayi itu ternyata itu hamil anggur itu guys. Hamil anggur itu adalah hamil yang berbentuk gumpalan darah, kayak sama seperti butiran-butiran anggur kalau di whisky gitu kan. Tapi kalau seandainya dia dikuret atau dioperasi, dikeluarkan, itu darahnya itu ada yang besar, ada yang kecil, ya tergantung lah gitu kan. Tapi bentuk-bentuk bentuk lingkaran itu kayak kelompoknya lah bisa dibilang itu kayak anggur. Oke, langsung jadi saya kasih tahu gitu kan sama suami bahwasannya itu harus dikuret, itu hamil anggur, dan suami langsung pulang ke rumah. Udah langsung dia juga ya namanya juga ya gitulah, sedih gitu kan. Terus dipeluknya, dan pada saat itu juga, malam itu juga kayak aku tuh belum percaya, apa mungkin dokternya itu salah atau kayak gimana. Aku masih yakin bahwasannya itu detak jantungnya itu masih ada gitu kan. Jadi aku kayak nggak mungkin hamil anggur, nggak mungkin ada gimana, masih positif lagi itu kan, masih berpikiran positif bahwasannya itu masih ada bayinya gitu kan, bukan hamil anggur, masih bayi gitu kan. Jadi ya udah, yuk kita ke rumah sakit Medika aja yuk besok, bilang minta surat rujukan, karena kan posisinya di klinik aku itu, kliniknya itu kan di Mitra Medika Plus gitu kan. Udah, jadi minta surat rujukan aja dulu ke Citra Medikanya ke kliniknya. Jadi malamnya langsung kami habis isya
kami langsung kejarkan, bilang sama dokter, ya dokter umumnya di situ gitu kan, kami ceritain juga apa keluhannya gitu kan. Yaudah Bu, langsung aja saya rujuk ya ke Mitra Medika Amplas. Oke, di sana saya ke Mitra Medika Amplas ya kan. Itu hari Jumat. Itu Jumat tanggal 3 Februari saya ke Mitra Medika. Terus di Mitra Medika saya juga ngantri dulu, baru jam 1 siang baru bisa ketemu dokternya cewek. Oke, setelah dicek juga ternyata hasilnya sama, dan hasilnya itu sama, ternyata emang benar hamilnya itu hamil anggur. Dan disitulah dokternya itu benar-benar secara detail ngejelasinnya asal mulanya kenapa, terjadinya kayak gimana, apa sebabnya, terus apakah bisa terjadi lagi gitu kan. Jadi ya kami nanya, dok, itu kenapa hamil anggur itu, terus hamil anggur itu apa masih bisa diselamatkan atau enggak gitu kan, masih bisa berharap gitu, apa rasanya itu berharap masih bisa diselamatkan dengan obat-obatan atau harus nggak usah dioperasi gitu kan. Itu nggak bisa Bu, hamil anggur itu, hamil yang tidak normal itu terjadi itu karena awal hamil. Jadi awal hamil itu seharusnya itu, ini jadi pelajaran penting banget ya buat kalian semua yang baru hamil, khususnya para ibu muda. Itu penting banget awal kehamilan, 2 bulan dari kehamilan itu dicek atau di USG, kalian pastikan hamil kalian itu normal atau tidak gitu kan. Jadi dikatakan hamil tidak normal itu karena sel telur sama sel spermanya itu tidak ketemu di satu rahim. Jadi misalnya gini loh, sel telur di sini, ini rahim misalnya bulatnya gitu kan. Nah, si sel telurnya itu posisinya ada di kiri, si sel spermanya itu ada di kiri rahim gitu kan. Jadi ya kayak begitu. Tapi kalau di tes pack itu hasilnya positif. Ya kayak gitu. Sampai sekarang juga saya ya paham gitu kan, cuman masih bingung juga gitu kan, kenapa kok gumpalan darah, tapi kenapa di tes pack kok bisa jadi hamil gitu kan. Ya jadi kayak gitulah, kesalahannya bukan karena benturan, bukan karena pergi kemana-mana, atau bukan karena disantet, atau bukan karena memang bayinya keguguran atau nggak berkembang, atau memang kualat, atau kayak gimana. Itu hamil anggur itu bukan terjadi karena kualat, santet, atau hal-hal yang lain gitu kan. Memang itu adalah memang udah takdir dari Allah, tidak dipertemukan sel telurnya sama sel spermanya gitu kan. Ya pokoknya jadilah saya setelah di USG si dokter itu, tapi di Medika juga nggak bisa dilakukan untuk operasi. Jadi saya dirujukkan ke rumah sakit USU. Jadi di rumah sakit USU saya dirujuk. Oke, saya dirujuk nanti tanggal 6 Februari ya kan. Oke, saya datanglah tanggal 6 Februari. Itu hari Senin. Ternyata dokternya itu nggak adanya cuma asisten dokternya. Dan di sana saya dicek juga di USG perutnya, terus di USG juga dicek juga
dari lubang dari MISP-nya gitu kan, dicek emang benar hasilnya juga sama, ambil anggur. Tapi karena yang ngecek itu cuman asistennya, saya dirujuk lagi, bukan dirujuk sih ya, disuruh datang lagi nanti tanggal 15 Februarinya, minggu kedepannya, hari Rabu gitu ya. Nah, hari Rabu datang, hari Rabu lagi kami datang ke sama suami ya. Lumayan lah ya perjuangannya, lumayan banyak libur juga sama suami gitu kan. Tanggal 15 kami datang lagi, dan di situ dicek, benar-benar dicek betul, dicek secara betul, secara detail, perlu USG lagi perutnya, di USG lagi dari MISP-nya, di USG dari kayak dilihat sel teluri, sel apanya lah gitulah, ovariumnya ya kalau nggak salah gitu kan. Pokoknya dicek semuanya bagian itunya, gumpalannya masih banyak banget, jadi memang masih harus tetap dilakukan operasi. Langsung dokternya ngambil tindakan, Bu besok rawat inap ya katanya gitu. Hari Kamis rawat inap, saya harus rawat inap, pagi harus datang karena paginya itu harus lakukan kayak pengecekan gitu kan, pengecekan kayak dari data-data diri gitu, terus harus cek lab, ambil darahnya gitu kan, ambil darah. Terus saya juga disuruh ke ruang radiologi itu kayak ronsen gitu kan, dadanya juga di ronsen, apakah mungkin dada saya itu sesak atau kayak gimana, dicek gitu kan. Setelah selesai semua, udah selesai di ronsen, udah diapain segala macam, rawat inap ya kan, udah dapat juga kamarnya. Itu sore saya dapat kamarnya, terus malamnya saya dikasih obat kayak obat untuk langsung biar supaya saya BAB, karena saya kan operasinya hari Jumat nih tanggal 9, hari Jumat jam 9 gitu kan, tanggal 17 Februari saya itu operasi. Terus karena malam paginya operasi, jadi malamnya itu harus dikeluarkan BAB-nya supaya nanti operasinya itu tidak mengeluarkan buang air besar gitu kan. Jadi dikeluarkanlah pada malam-malamnya itu. Terus saya dipasang alat di bagian kemaluan, dan itu yang benar-benar sakit ya, luar biasa. Dan alatnya itu kalau bisa dibayangkan itu kayak akar daun ubi atau daun singkong, sepanjang itu kayak gini gitu kan, tapi kecil, kayak ya besarnya itu kayak akar, benar-benar akar. Terus di ujungnya kayak ada kasa gitu, itu dimasukin ke MISP supaya membuka jalan keluar, supaya si gumpalan darahnya itu mudah untuk keluar gitu kan. Jadi gumpalan darahnya itu nanti mungkin disedot gitu kan, jadi mudah untuk keluar. Itu pokoknya sakit banget, bener-bener sakit banget, kayak merasakan kayak cetak ditembak lubang kemaluan itu kayak gimana rasanya gitu, kaget, sakit. Tapi si susternya malah bilang, hebat ya ibu ini, kenapa kok cuman bilang au doang, padahal di situ itu sakitnya luar biasa, saya bilang kayak gitu. Dan itu benar-benar gak nyaman banget rasanya, kayak kalau mau tidur itu kayak ada kayak nusuk-nusuk gitu kan. Dan besok pagi cup pokoknya puasa ya. Udah dipasang itu
juga karena sakit aku langsung tidur, udah cuman paling minum doang udah langsung tidur. Udah tidur udah nggak sadar, udah subuh aja gitu kan, subuh langsung dokternya bilang, oke bu, siapkan diri ya, nanti jam 9 kita ketemu di ruang operasi. Nanti kita operasi, jangan takut, pokoknya semangat. Ya udah, setelah itu susternya jemput saya ke ruang operasi. Oh, yang videonya ini saya didorong pakai kursi roda tuh menuju ke ruangan operasi. Jam 9 itu nggak nyampe jam 9 juga sih, kurang lebih jam setengah 9, lebih cepat gitu kan. Oke, pokoknya dioperasi. Dokternya juga banyak sih, sempat cerita apa gitu kan, kenapa bu kok ambil anggur, sampai cerita kayak gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah guys. Kenapa saya nggak bikin konten di YouTube, kenapa saya nggak bikin konten di TikTok, karena saya mengalami musibah, terjadi hamil anggur. Ya masya Allah ya, karena Allah lebih sayang lagi sama si janinnya itu, sehingga yang kami nanti tapi Allah tidak menginginkan kehadirannya untuk lahir dulu gitu kan. Oke guys, nanti aja lanjut ke part 2 ya. Setelah operasi kayak gimana dan proses terjadi operasi, proses operasinya itu kayak gimana, terus apa yang terjadi setelah operasi, karena udah berapa menit terlalu panjang gitu ya. Oh ya, satu lagi aku lupa, jadi setelah pendataan gitu kan, aku juga di swab antigen. Jadi di swab antigen, dicolok hidungnya gitu kan ya, alhamdulillah hasilnya negatif ya, nggak positif, jadi nggak corona lagi gitu kan. Oke, itulah video saya hari ini. Nanti lanjut ke part kedua, cerita pas operasi, dan mungkin kalau seandainya pas operasinya part keduanya kepanjangan, nanti ada mungkin part ketiganya setelah operasi, karena lika-liku setelah operasi dan sebelum operasinya itu banyak banget sekali dramanya. Sakitnya luar biasa, darahnya luar biasa, dan benar-benar luar biasa banget lah jadi seorang wanita ini ya. Emang gak enak, tapi ya disyukurin aja, itulah namanya